kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Sunda Aryana MPD MM atau yang mewakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Bapak Nusep Almigo SPSI MSI PhD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Hastari Mairita MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping dari sekolah-sekolah yang berkenan hadir dan adik-adik siswa-siswi dari sekolah-sekolah dan juga seluruh para penonton yang berkenan hadir pada hari ini. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati seluruh panitia kegiatan pementasan drama Cinto Pulau Kemarau. Kami ucapkan selamat datang di acara pementasan drama legenda Cinto Pulau Kemarau oleh mahasiswa semester 5 kelas ID 5A. Ya baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Banyak pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Sando dan rekan saya Ayu Ameliza Malai. Kami mahasiswa semester 1 dan mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kami akan membantu acara pada siang hari ini hingga selesai. Acara ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pihak Universitas Bina Dharma karena telah memberikan kami kesempatan untuk tampil di Aula Profesor Bukhari Rahman dan sponsor yang telah mendukung acara ini kepada Nuface, Bina Dharma TV, dan seluruh media yang turut menyukseskan acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saja tidak berlama-lama lagi mengingat waktu. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita melafalkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Hastari Mairita MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pantun ini ya, titipan dari teman-teman dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pergi ke pasar membeli durian. Durian dibeli berisi 8. Selamat datang hadirin sekalian. Cuma seorang ngomong cakep. Saya ulangi, selamat datang para hadirin sekalian. Mari kita nikmati acara penuh keindahan ini. Yang saya hormati para dosen Fakultas Sosial Humaniora, khususnya dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, para tamu undangan, ada keluarga dari mahasiswa, kemudian para bapak ibu guru pendamping siswa SMA yang ada di Palembang, lalu siswa-siswi SMA yang hadir di saat ini, dan tak lupa juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang hadir di pementasan drama mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rangka pentas kreatif yang diadakan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tentunya hal ini merupakan salah satu momen mahasiswa kami untuk menunjukkan
kompetensinya dalam bidang bahasa dan sastra, dan juga dapat menjadi lulusan yang dapat berkompeten di dalam berbagai bidang hal dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hal ini tentu merupakan profil lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Bina Dharma yang sudah terakreditasi baik sekali, yaitu ini saya bacakan: profesional dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian menjadi ahli dalam bahasa, sastra, penerjemah, dan jurnalisme, lalu pemimpin dan kolaborator dalam bidang pendidikan, bisa menjadi guru, tetapi tidak hanya menjadi guru lulusan mahasiswa kita, ada juga yang bergerak di bidang jurnalis, penerjemah, ASN, baik di kalangan pemerintah maupun pegawai BUMN di perbankan. Kemudian inovator kreatif dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, juga teknologi. Melalui pementasan drama ini, kami khususnya di program studi pendidikan bahasa Indonesia, semoga kegiatan mahasiswa ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya mahasiswa dan adik-adik siswa SMA, untuk mengembangkan kreativitas dalam bidang bahasa, seni, sastra, dan budaya yang ada di Indonesia, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ya, itu yang kami harapkan. Baik, tidak berlama-lama lagi karena kita sudah mulai ingin cepat sekali untuk menyaksikan para mahasiswa kami dalam mementaskan pentas drama dengan judulnya apa? Oke, ya, Cinta Pulau Kemarau, ya. Baik, sebelum menutup, tadi sudah dibuka dengan pantun oleh saya, lalu saya tutup lagi, dan saya melihat kopelan dulu karena juga titipan dari teman-teman dosen program studi pendidikan bahasa Indonesia. Bunga melati, bunga kenangan. Kalau nggak ngomong cakep, nanti nggak usah dikasih door prize ya. Harum semerbak, indah warnanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC-nya yang cantik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hastari Mairita MPD atas kata sambutan yang sudah disampaikan. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari dosen pengampu sekaligus Ketua Umum Kegiatan Pentas Seni, Ibu Dr. Margareta Andriani MPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di tempat kita di Aula Bohari Rahman. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Hastari Mairita MPD, yang saya hormati seluruh teman-teman dosen, kemudian ada guru-guru pendamping, ya, selamat datang ibu-ibu, bapak, inilah kampus kita, kampus Universitas Bina Dharma. Dan selamat datang kami ucapkan juga kepada adik-adik siswa, mahasiswa, ya, keluarga besar dari mahasiswa yang dapat hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita ucapkan ya puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
Sepertinya sudah tidak berpanjang lebar karena tadi sudah Ketua Program Studi yang menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya hanya menyampaikan bahwa pementasan drama ini adalah bagian dari mata kuliah di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu mata kuliah perancangan naskah dan pementasan drama. Dan ini adalah bentuk aplikasi mahasiswa secara langsung bahwa di program studi pendidikan bahasa Indonesia kurikulumnya adalah agar mahasiswa kita mampu secara langsung untuk beraplikasikan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah. Dalam pelaksanaan ini semuanya saya serahkan penuh kepada mahasiswa kita sebagai sutradara, kemudian sebagai penulis naskah, ini mutlak penuh dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Jadi kami juga berharap seperti sudah disampaikan oleh Ketua Prodi tadi bahwa mahasiswa lulusan Bahasa Indonesia Universitas Bina Dharma tidak hanya dituntut sebagai guru, tapi juga bisa menjadi seorang sutradara, bisa menjadi penulis, bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi sponsor ya untuk setidaknya untuk membangun diri untuk lebih baik lagi. Acara pementasan ini juga didukung oleh Dinas Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Universitas Bina Dharma juga kami ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kami berharap ke depannya, dan ini adalah kegiatan rutin setiap semester, dan di semester ganjil ini akan selalu diadakan pementasan drama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar mungkin saya bisa membacakan, mungkin ada bisa ada dari SMA IT Izatuna Putra, selamat datang. Ada ya, oke, ya, terima kasih. Kemudian ada dari IT Izatuna, ya, ada dari SMA 8, ada dari SMA Seriguna, ada dari SMA 11, ya. Kemudian ada dari Bina Sriwijaya, SMA Arinda, SMA 4, ya, SMA PGRI, SMA MAN 3, SMA 2, SMA Sriwijaya, SMA 1, dan SMA Salendra. Selamat datang di Universitas Bina Dharma. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Margareta Andriani MPD atas kata sambutan yang sudah disampaikan. Wah, nih Kak, udah tak terasa ya, udah berpuluh menit kita lalui. Sampailah kita pada acara inti siang hari ini. Namun, apalah arti usaha tanpa kehendak Sang Pencipta. Oleh karena itu, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan mengangkat tangan kita memohon ridhonya, yang akan dipimpin langsung oleh saudara kita, Ahmad Renaldi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman dan para ibu bapak, saya akan memimpin doa dengan menurut keyakinan agama Islam. Bagi teman-teman dan para tamu hadirin yang beragama berbeda, boleh ikut menyesuaikan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mafiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu yaitu pentas drama oleh mahasiswa semester 5 Universitas Bina Dharma Palembang yang bertajuk Legenda Cinta Pulau Kemarau, adaptasi dari naskah drama The Legend of Kemarau Island. Drama Legenda Cinta Pulau Kemarau mengisahkan dua kerajaan antara Kerajaan Sriwijaya amat makmur di Sumatera Selatan dengan Kerajaan Cina. Menceritakan pula kisah cinta antara Tan Bun An, seorang saudagar Cina, dan Siti Fatimah, putri raja dari Palembang. Mereka saling jatuh cinta namun terpisah oleh berbagai rintangan. Kisah cinta yang tragis pun tak terelak menimpa takdirnya. Naskah drama ini murni dari tangan kelas ID 5A yang telah disiapkan sejak bulan September. Kami beritahukan kepada penonton semua untuk dapat menonaktifkan notifikasi ponselnya, dan apabila ingin memfoto atau merekam dimohon untuk tidak menghidupkan flash atau cahaya kamera. Selanjutnya, marilah kita saksikan tarian dari mahasiswa semester 3, yakni Tari Yasaman.
Baiklah, marilah kita saksikan bersama pementasan drama legenda dari mahasiswa semester 5 dengan lakon Cinta Pulau Kamaro. Pada zaman dahulu, terdapat kerajaan Sriwijaya yang amat makmur di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja memiliki seorang putri cantik bernama Siti Fatimah. Ia merupakan gadis baik hati yang senang membantu banyak orang, sehingga membuat banyak lelaki jatuh hati padanya. Namun, akhir-akhir ini, putri terlihat sangat gelisah dan bosan di istana. Tak lama kemudian, datanglah sang raja dan Ratu Sriwijaya menghampirinya. Aku ingin keluar dari istana ini. Ayo kita keluar untuk rekreasi sebentar. Jangan Putri, jangan Putri. Kami takut sama Baginda Raja, Bu. Iya, tidak berani lah. Coba Putri besok. Ya sudah, kalau begitu. Aku akan meminta izin kepada ayah. Kalian silahkan tunggu di luar. Ayo kami tunggu Putri, baik. Iya. Ya sudah nggak itu. Ya Putri. Ayah. Ada apa putriku? Bosan sekali. Seharian penuh hanya di istana. Kenapa kau bosan anakku yang paling cantik di pagi ini? Apalagi pulang ke istana ini? Iya sayang. Kenapa engkau begini? Biasanya dirimu tenang-tenang saja setiap hari. Aku tak tahu. Mungkin hari ini aku hanya ingin keluar, entah ke pasar atau ke suatu tempat. Aku mau healing seperti yang orang-orang sering katakan. Ya ampun, dia bilang mau healing Cinta. Ya sudah kalau begitu. Sekarang putri kita sudah semakin beranjak dewasa. Mungkin saja saat ia pergi nanti akan bertemu dengan jodohnya. Ibu, mana ada begitu. Aku hanya ingin sedikit rekreasi, bukan mencari calon suami. Dengar? Jaga baik-baik anakku di luar sana. Jangan sampai sesuatu terjadi pada anakku. Kalau tidak, jangan aja. Aku kalau begini, atau mati-mati bujang aja. Kalau gitu, siap saja. Aku siap menerima perintah. Sebuah kapal besar baru saja berlabuh di dermaga dekat Sungai Musi. Kapal tersebut merupakan kapal yang dibawa oleh seorang saudagar tampan dan kaya raya dari negeri Cina bernama Tan Bunan. Ia merupakan pangeran dari kerajaan Cina. Kedatangannya adalah untuk menambah jaringan dagangan
melalui kerjasama dengan Kerajaan Sriwijaya. Indah sekali tempat ini. Rasanya ingin lama aku tinggal di sini. Ayo Tuan, sudah dari tadi kita berkeliling di sini. Hei, suka-suka Tuan dong. Kenapa kamu yang ngatur Tuan? Yang jadi Tuan di sini siapa? Yang pastinya bukan dirimu lah. Mana ada Tuan yang badannya kecil, hitam kurus, dekil seperti ini. Sudah, hentikan. Kenapa kalian malah berkelahi? Ah iya, aku sampai lupa tujuan awal kita datang ke sini. Coba kalian tanya orang sekitar, cari informasi di mana letak Kerajaan Sriwijaya, supaya kita mudah untuk berdagang di sini. Siap Tuan, mudah saja itu. Hei, tunggu aku. Siapa wanita itu? Cantik sekali dia. Wahai gadis manis, kalau boleh tahu, siapa nama gadis manis ini? Oh, kau siapa? Sepertinya aku tidak pernah melihatmu di sini sebelumnya. Perkenalkan, aku Tambun An. Aku datang dari Cina ke sini untuk berdagang. Oh, begitu rupanya. Aku Siti Fatimah, anak asli dari daerah ini. Tengok Tuan tadi itu. Pintar dari lain Tuan seperti itu. Langkah ketinggian di istana menaik garai rajus. Dia niat karena dia ngomong manis ya karena Oh, kau jangan macam itu. Seperti di istana kita kalau bagus-bagus kau. Lah hebat-hebat kau. Lah mencatat lah di mana dia yang pintar kan. Gimana Yang ini pintar kan jadi macam Tuan! Maaf ya Tuan. Tuan, aku sudah menemukan informasi Istana Sriwijaya ada di ujung utara sana. Oh, baguslah kalau begitu. Ayo cepat kita ke sana. Aku tidak mau kita masih di luar malam nanti. Maaf, itu tempat tinggalku. Kira-kira ada perlu apa ya kalian akan ke sana? Lah, ternyata ada di sini orang yang tinggal di istana itu. Pantas saja aku lihat kau cantik sekali. Ternyata anak raja. Mohon izin. Kami berencana untuk mengajak kerjasama dalam perdagangan yang nantinya akan dibagi hasil setelah mendapat keuntungan. Maaf nih ya, Nek Putri. Bukannya apa? Hari ini lah nak dulu. Tuan Raja tadi ngomong jangan balik ke lepian. Bahaya Tuan Putri kalau kaki aku yang digorok sama dia. Oh, biasa baik kami. Bagaimana kalau Putri kamu juga pengalaman paling belaga Sriwijaya ini. Jangan kau sama lagi enggak. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat ke istana bersama saja. Ayo cepat sebelum hari gelap. Tan Bun An, Siti Fatimah, prajurit dan pengawal pun bergegas menuju istana. Di istana, raja sudah menunggu kedatangan putri kesayangannya pulang ke rumah. Selama beberapa bulan, Tan Bun An tinggal di penginapan mewah di dekat istana. Selama itu, hubungan Tan Bun An dan Siti Fatimah semakin dekat. Mereka berdua sering bertemu di dekat halaman. Bahkan Tan Bun An tak jarang untuk mengajak Siti Fatimah jalan-jalan bersama. Raja seperti sudah memberi restu karena Tan Bun An merupakan seorang pangeran kerajaan Cina yang juga sesuai keinginan raja untuk dijadikan suami Siti Fatimah. Suatu hari di istana, Tan Bun An datang menemui raja. Tak seperti biasanya,
Ia membawa sebuah upeti kecil bersamanya. Siapa pria yang kau bawa ini? Perhatiannya sangat berbeda dengan kita. Ayah tidak mengenal perhatian. Iya sayang, siapa yang datang bersamamu ini? Ya ayah, ibu, tenang dulu. Kenapa kalian menitipkan pertanyaan padaku seperti wartawan? Tan Bun An, perkenalkan dirimu. Maaf sudah membuat raja dan ratu sedikit terkejut. Aku Tan Bun An, pangeran dari Cina yang datang ke sini untuk berdagang. Tujuan saya datang ke sini untuk mengajak kerjasama untuk perluasan perdagangan di negeriku. Baiklah kalau begitu. Aku terima kerja sama denganmu, tapi dengan syarat keuntungan dibagi dua dengan kerajaan kami. Baik raja, aku pasti bakal tepati perjanjian ini. Ya sudah ayah, ayo tuan kita keliling istana untuk melihat pemandangan. Ayah Siti, mari raja. Mohon maaf raja, sepertinya aku jatuh hati kepada Siti Fatimah. Betul ayah, ibu, sepertinya aku juga jatuh hati kepada Tan Bun An. Jadi, ceritanya kau minta restuku untuk menikah Siti Fatimah. Cuma seperti yang kau tahu, aku adalah seorang ayah yang mau segala hal yang terbaik untuk anakku. Iya raja, memang betul sekali. Aku juga seorang pangeran di tempat tinggalku. Sebagai sedikit rasa terima kasih, kubawakan ini. Prajurit. Terima kasih banyak Tan Bun An. Selama kau di sini sudah membuat putri kami bahagia. Aku melihat Siti Fatimah pun memiliki rasa cinta yang sama besarnya dengan dirimu. Terima kasih raja, ratu, sudah merestui hubunganku dengan Siti Fatimah. Aku berencana untuk mengajak Siti Fatimah ke tempat tinggalku untuk meminta restu pada orang tuaku. Bagaimana menurut raja? Apa boleh aku membawa Siti Fatimah? Boleh saja, sebagai orang tua pun aku paham situasi ini. Pasti orang tua pun mau tahu siapa perempuan yang akan ditemani anakku sampai tua. Aku izinkan kamu dengan putriku pergi ke Cina, tapi dengan syarat kau perintahkan mengawal bersamamu. Yes, aku ke Cina. Iri lah kau. Baiklah kalau begitu raja. Aku pasti akan menjaganya seperti menjaga nyawaku sendiri. Iya Tan, aku pribadi sangat mempercayaimu. Semoga perjalananmu dengan putriku lancar dan mendapatkan restu dari orang tuamu. Terima kasih raja, ratu, atas nasihat dan kepercayaan yang diberikan padaku.
Berbekal restu tersebut, Tan Bu An berjanji akan membawa kembali Siti Fatimah ke Sriwijaya setelah 6 purnama. Tan Bun An, putri Siti Fatimah, dan pengawal pun pergi menggunakan kapal ke Cina. Sesampainya di istana, Tan Bun An meminta Siti Fatimah berbicara serius dengan kedua orang tuanya. Tan Bun An dan Siti Fatimah kembali ke Sriwijaya setelah kurang lebih seminggu berkunjung ke kerajaan Cina. Selama waktu itu pula, Siti Fatimah berkomunikasi dan mendekatkan diri ke keluarga Tan Bun An. Orang tua Tan Bun An menyiapkan 7 buah kendi yang akan dijadikan hadiah untuk orang tua Siti Fatimah. Kendi-kendi tersebut segera dibawa pulang Tan Bun An dan Siti Fatimah dengan berlayar. Sesampainya di dermaga, Tan Bun An hendak isi peti terlebih dahulu sebelum memberikannya ke Raja Sriwijaya. Bapak, aku ingin bicara serius. Aku ada kabar baik yang akan membuat Bapak dan Mama sangat senang. Haiya, kabar baik apa itu? Aku akan menikah. Hah? Macam mana lo orang akan tiba-tiba menikah? Iya, coba lo orang ceritakan dulu semua. Jadi begini, Mbak Ma, selama aku tinggal dan berdagang di kerajaan Sriwijaya, aku bertemu gadis yang sangat cantik. Kami sudah sangat dekat, bahkan orang tuanya sudah merestui hubungan kami. Namanya Siti Fatimah. Dia bawa kemari untuk meminta restu Baba dan Mama mengenai rencana pernikahan kami. Haiya, ya sudahlah, tidak mesti begitu ya Mbak. Mama selalu mendukungmu selagi itu hal baik buatmu. Betul, Baba sama seperti Mama. Semoga Siti Fatimah bisa menjadi jodohmu sehidup semati. Kalian bisa terus bersama. Terima kasih Baba dan Mama sudah merestui pernikahan. Aku sangat senang sekali. Iya, tenang saja. Akan kami bawa kamu orang jika kembali ke Sriwijaya sebagai bentuk perkenalan antara kerajaan kita dengan kerajaan di sini. kembali ke Sriwijaya. Haiya, begitu ya anakku. Cepat sekali kalian kembali. Tidak terasa sudah 6 purnama kalian di sini. Iya, rasanya Mama masih ingin ngobrol lagi bersama Siti. Tapi apalah boleh, keluarga kita tidak pernah mengingkari janji yang sudah kita buat. Betul sekali kata Mama. Kembalilah dulu kalian ke Sriwijaya. Baba titip salam untuk kedua orang tua Siti Fatimah di sana. Jaga baik-baik soal istrimu ini selama di perjalanan. Itu sudah kami siapkan jadi ketik untuk kau bawa. Sebentar prajurit, aku ingin lihat dulu isi kendi ini. Apa yang diberikan orang tuaku untuk Raja Sriwijaya?
sawi busuk. Ini sangat mempermalukanku. Mau taruh di mana wajahku jika ini diberikan pada ayah dan ibumu? Tidak mungkin ayah dan ibu akan memberikan ini sebagai hadiah untuk istanaku. Sepertinya ada yang salah ambil atau tertukar. Prajurit, bagaimana ini? Apakah salah membawa kendi yang harus dibawa? Tidak, Tuan. Itu benar kendi yang harus hamba bawa. Hamba langsung memindahkannya sesaat setelah raja menunjuknya. Ya sudah, tidak apa, Tan. Aku akan tetap mencintaimu, walau apapun yang kau berikan padaku. Iya, aku tahu kita memang saling mencintai. Tapi ini soal menepati janjiku yang akan memberi hadiah pada ayah dan ibumu. Prajurit, sudahlah, kita cepat buangkan kendi ini ke sungai. Jangan sampai ada orang yang melihat hal ini. Baik, Tuan. Apa ini? Jadi si dibawa kendi ini emas dan perhiasan semua. Kenapa tadi kubuang? Prajurit, cepat kita ambil kendi tadi. Tan, jangan, bahaya. Yang sangat dalam dan harusnya deras sekali. Cari Tan Bunan. Tidak, Tuan Putri, tunggu. Arus yang sangat deras dan sungai yang dalam membuat mereka tak kunjung kembali ke permukaan. Ternyata kendi tersebut memang sengaja dibawakan orang tua Tan Bunan dengan sawi-sawi busuk di atasnya, agar mereka dapat terhindar dari perampok di perjalanan. Bangkai kapal dan muatan yang tenggelam itu akhirnya menjadi onggokan tanah yang sekarang kita kenal sebagai Pulau Kemarau. Bukan aku dek sayang, bukan ku dek rindu, ngakakang di dusun di talang beniu. Kakang jauh di bukit, temalam di kebun, nanam kau bagi ai sebidang kecil. Amo Hindu cungai bulan, di situ mata kita bertemu. Di situ mata kita bertemu. Bukan aku dek sayang, bukan ku dek rindu,
Akang jauh di bukit, temalam di kebun, nanam kau bagi ai sebidang kecil. Amu Hindu cungai bulan, di situ mata kita bertemu, 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 di situ mata kita bertemu. Boleh minta tepuk tangannya semua? Iya, demikianlah drama yang telah kita saksikan tadi. Mari kita sambut Putri Patricia berperan sebagai Siti Fatimah. Sanda Septiatirin berperan sebagai Tan Bun An. Ahmed Kadri berperan sebagai Raja Sriwijaya. Perlu diketahui Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Ahmed Kadri ini adalah mahasiswa asing dari Mesir. Yeka Tetisa berperan sebagai Ratu Sriwijaya. Artini Dewi berperan sebagai Dayang 1. Audila Pebrika berperan sebagai Dayang 2. Al-Zuhri berperan sebagai Prajurit 1. Siti Anissa berperan sebagai Dayang 3. Muhammad Agustian berperan sebagai Pengawal 1. Triwidya berperan sebagai Pengawal 2. Al-Zuhri sebagai Prajurit 1. Okta sebagai Prajurit 2. Intan Aprianti sebagai Baba Tan Bun An. Novi Erliani sebagai Mama Tan Bun An. Yuliana Maria Feni Manu sebagai pembaca naskah. Dan Boli sebagai pembaca 2. Perlu diketahui bahwa Boli adalah mahasiswa asing yang berasal dari Afrika Selatan, yaitu Mali. Sutradara kita Artini Dewi. Pimpinan produksi Sanda Septiatirin. Asisten sutradara Audila Pebrika, Sanda Septiatirin. Sekretaris Putri Patricia. Bendahara Ayu Ameliza Malai. Ketua Humas Siti Anissa. Penata panggung Nopi Erliani dan Yeka Tetisa. Penata rias Abel. Suci. Nisa Ramadhani. Ratu Balkis.
dan Rizkia Mumtaza. Kostum Amanda Padilla, Sania, Putri, Tatia, dan Wanda. Konsumsi Triwidya, Fernando, Renaldi, Badar, dan Amanda. Koordinator Okta, penari Yasaman, Helen, Devita, dan Amalia. Musik oleh Peach Band. Dosen pengampu sekaligus ketua umum kegiatan pentas seni kita, Ibu Dr. Margareta Andriani MPD. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk sesi yang ini ada sesi foto-foto. Diberitahukan kepada seluruh dosen untuk mendekat ke atas panggung untuk foto bersama. Diberitahukan kepada penonton, tunggu sebentar karena kita akan ada acara door prize. Wah, tak terasa ya, acara kita sudah ada di penghujung. Belum Kak, masih ada satu acara lagi. Wah, apa tuh? Tapi sebelum masuk ke acara ini saya ada pantun. Wah, apa tuh pantunnya? Ini, borong gagak makan iti. Cakep. Makannya di pinggir jalan. Cakep. Mangcik belaga, bicik cantik. Apalagi amalah dapat bingkisan. Nah, jadi apalah acara kita ini? Ya benar. Untuk acara selanjutnya yaitu pembagian door prize.
diberitahukan kepada seluruh penonton bahwa hari ini kita live-nya di YouTube Bina Dharma TV. Bisa semuanya yang ingin menonton atau membagikan kepada keluarganya acara kita pada hari ini di YouTube-nya Bina Dharma TV. Baik, untuk pembagian door prize pada hari ini, pengambilan nomor door prize yang pertama kita persilakan kepada Ibu Dr. Margareta Andriani untuk mengambil nomor door prize. Kepada para penonton harap bersiap-siap dan melihat nomornya, dan apabila disebutkan nomornya maka kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, bersiap-siap ya teman-teman. Ya, nomor berapa ini? Nomor 287. Ya, siapa yang mendapatkan nomor 287? Harus untuk mengambil hadiah door prize-nya. Tidak ada? Nggak ada ya, hangus. Kami akan hitung sampai 1, 2, 3. Jika tidak ada kami akan mengkonceng yang Nggak lagi. ada ya nomor 287. Ya, Ibu, Baik Ibu, ambil lagi. silakan mengkoncengkan nomor yang lagi. Jeng jeng jeng, nomor berapa? Nomor 354. Apakah ada? Kalau ada langsung ke depan dan mengambil hadiahnya dan tunjukkan nomornya kepada kami. Ya, kalau ada silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Wah, pantas dengan pantunnya nih, Mang Cik Belaga nih. Ya. Pemberian hadiah akan diberikan kepada dosen Dr. Margareta Andriani, MPD. Silakan untuk mendokumentasikan. Oh, nanti Kak. Kesini dulu, kita kenalan dulu nih, siapa nih kakak ini, dari sekolah mana? Ya, boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoerul Rozikin Edwinandito dari SMA Ijazna Putra. Baik, terima kasih. Siapa namanya tadi? Terima kasih Kak ya. Itu. Ya, terima kasih Terima Kak kasih itu. Tito. Baiklah, kita akan mengambil nomor kepada Ibu Yeni Ernawati, MPD. Apakah masih ada di ruangan? Silakan Ibu untuk mengoncang nomor . Ya, teman-teman harap bersiap-siap ya. Nomor berapa Kak ini? Jeng jeng jeng, ya, nomor berapa? Wah, nomor 337. Ya, ada nggak nih? Wah, nah tadi Mang Cik Belaga ini biji cantik. Pemberian hadiah akan dilakukan oleh Ibu
Ya, Yeni Ernawati MPD, silakan. Ya baik Kak, nanti ya kita kenalan dulu nih kakaknya dari sekolah mana, namanya siapa, dan kakaknya tolong belikan rating ya untuk acara kita pada hari ini atau memberikan pendapat kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Armenia Putri, saya dari kelas 11, saya dari SMA IT Izatuna Putri. Jadi di sini aku rating acaranya 10/10 sih. Kan benar-benar seru banget. Terima kasih. Baik, lanjut acara door prize lagi. Silakan kepada Ibu Yeni, kembali lagi kepada Ibu Yeni. Wah, nomor berapa nih? Deg-degan nih. Jeng jeng. Nomor 310. Ada enggak? Ada enggak nih nomor 310? Kami hitung sampai 3, kalau enggak ada maka hangus. 1, 2, 3. Iya, bagus. Ya bisa. Ya. Wah, nomor berapa nih? Nomor berapa? Nomor 72. Ada nggak nih? Nomor 72. Disilakan ke depan. Wah, ada nih. Bici cantik lagi. Kesini, Bu. Bagikan hadiahnya. Wah, saya foto-foto. Wah, selamat nih Kak. Nah, Terima sebelum kasih, itu Bu kita Yeni. kenalan dulu nih kakaknya dari mana, namanya siapa, dan berikan rating ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupia Rasika dari Prodi Ilmu Komunikasi. Rating filmnya 10/10. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk pengoncangan door prize akan dilakukan oleh Ibu Emma Wati MPD. Baik, karena Bu Emma ada berhalangan, kita akan coba ke Ibu dosen Ayu Puspita Indasari MPD. Kepada Ibu Ayu, kami persilakan Bu untuk maju ke depan. Jangan takut ya teman-teman, hadiah door prize-nya masih banyak tuh di samping. Wah, 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 nomor berapa ya? Nomor berapa? 269. 269, apakah ada? Jika tidak ada, kami akan mengoncengnya kembali. Nomor 267.
Ada nggak nih nomor 267? Silakan maju ke depan. Ada, iya. Bisa Ibu ketika dengan pemenang door prize-nya. Oke. Oh, foto dulu, Bu. Foto. Oh, ya. Oke, terima kasih. Kak, kenalan dulu nih nanti. Buru-buru banget nih. Kenalan dulu namanya siapa, dari mana, dan kasih rating untuk acara kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nanang Setiawan, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 24. Dan untuk acaranya saya rate 10/10. Ya, terima kasih Kak. Oh iya, ini sudah ada nomornya, nomor 314. Ya, nomor 314. Apakah ada? Silakan. Sama siapa? Ibu Ayu. Mohon untuk memberikannya door prize terlebih dahulu. Ya, benar. Ya, selamat ya. Nah Kak, sebelum itu kita kenalan lagi nih, namanya kayak tadi, namanya siapa, kakaknya dari mana, dan kasih rating untuk acara kita pada hari ini. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Bidadharma, Prodi Teknik Informatika. Untuk rating penampilan hari ini, saya lihat bagus, saya rating 10/10. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pengoncengan door prize akan dilakukan oleh Tan Bun An. Kepada Tan Bun An, silakan untuk ke atas panggung. Wah, nomor berapa nih? Nomor berapa ya? Nomor 189. Ya, nomor 189, silakan ke depan. Apakah ada? Jika tidak ada, tidak ada, kami akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Wah, pengoncengan akan dilakukan kembali. Nomor berapa Kak? Nomor 62. Ya, nomor 62, silakan ke depan. Tidak ada? Nggak ada terus nih. Nomor 21. Nomor 21. Nggak ada lagi ya? Wah, Tan Bun An ini banyak yang nggak ada ya nomornya. Sudah gagal dalam percintaan, gagal pula dalam door prize. Nomor berapa? 216. Ya, silakan ke depan. Iya.
Ya, nanti ya kita kenalan dulu lagi. Namanya siapa? Kakaknya dari mana dan kasih rating untuk acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Wah, kenapa nih kakaknya grogi ya? Silakan. Perkenalkan nama saya Ansela Maharani dari Prodi Administrasi Bisnis. Oke, rating saya untuk teater hari ini yaitu 10/10. Terima kasih. Baiklah, kami akan kembali. Untuk door prize kali ini kita persilakan kepada sutradara kita, Kak Artini Dewie, untuk mengambil nomor door prize. Satu, 7, 6. Satu, 7, 6. Jika tidak ada, nggak kami nih? akan kembali menggoncengannya. Dua, 1, 3. Mana nih, ada gak 213? Wah, ada. Silakan untuk Ya, mendokumentasikannya. Wah, selamat. Nah, Kak, kita kenalan lagi nih, kakaknya namanya siapa, asal kakak dari mana, dan kasih rating untuk acara kita pada hari ini. Kenalkan, nama saya Nabila Lestari dari Prodi Manajemen. Rating acara ini 10/10. Terima kasih. Baiklah, kami akan melakukan pengoncangan door prize lagi yang akan dilakukan oleh Raja Sriwijaya. Ahmed Kadri, silakan untuk maju ke atas panggung. Wah, raja kita nih. Nomor berapa ya? Berapa nomornya? Berapa? 316. 316. Ya, ada nih. Iya. Kata raja kita nih, dia nih cantik juga ya. Ya, selamat ya Kak. Kenalan dulu Kak, kakaknya namanya siapa, dari mana, dan kasih rating untuk acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mayani Lestari dari Universitas PGRI Palembang. Rating acara hari ini saya rating 10/10. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak, iya sama-sama. Baiklah, tinggal 2 lagi door prize-nya yang akan dilakukan oleh Putri Siti Fatimah. Kepada Siti Fatimah, boleh untuk naik ke atas panggung. Wah, nomor berapa nih? Nomor 69.
Wah, selamat ya Kak. Sebelum itu kita kenalan lagi nih. Kakaknya nama siapa, dari sekolah mana, dan kasih rating untuk acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal sekolahnya dari SMA Negeri 4 Palembang, rating acara pada hari ini yaitu 10/10. Terima kasih. Terima kasih. Agustina Mawar Lestari. Terima kasih ya Kak. Baiklah, terakhir untuk pemberian door prize-nya yang akan dilakukan oleh Baba. Kepada Baba silakan untuk maju ke depan. Nomor 339. 339. Ada? Ada ya? Oh Silakan. ada. Ya, selamat ya Bu. Ibu kenalan dulu Bu kita. Ibunya namanya siapa dan ibu dari mana? Tolong Ibu kasih rating untuk acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Oktaviani dari SMA IT Izzatuna. Ratingnya sama seperti yang lainnya, 10/10. Terima kasih ya Bu. Tak terasa, kini sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para penonton dan semua yang telah membantu dalam mensukseskan acara pada hari ini. Marilah kita bersama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Jika tadi pembukaan dibuka dengan pantun oleh Kak Sando, maka penutup acara akan dilakukan oleh Kak Ayu. Wah, apa tuh? Hari panas, sawah membelah. Cakep. Hutan rimba, tempat si rusa. Cakep. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Wah, mana tepuk tangannya dong? Ya, untuk yang terakhir ini saya Sando dan saya Ayu Malai. Kami pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tertib keluar dari ruangan aula.